Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Purohma dari 5 Ekonomi Syariah F akan memaparkan sebuah video yang bertemakan perkembangan ekonomi di negara Malaysia. Simak videonya. Sejak dibentuk pada tahun 1963, kinerja ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Produk domestik bruto (PDB) real tumbuh rata-rata 6,5% per tahun dari tahun 1957 hingga tahun 2005. Kinerja mencapai puncaknya pada awal tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an. Karena ekonomi mengalami pertumbuhan pesat yang berkelanjutan dengan rata-rata hampir 8% per tahun, tingkat investasi swasta asing dan domestik yang tinggi memainkan peranan penting seiring dengan diversifikasi dan modernisasi ekonomi. Dulunya sangat bergantung pada produk primer seperti karet dan timah. Malaysia saat ini adalah negara berpenghasilan menengah ke atas dengan ekonomi multisektor berbasis jasa dan manufaktur. Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar di dunia untuk komponen dan perangkat semikonduktor, barang listrik, panel surya, serta produk teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ekonomi Malaysia sangat luar biasa, mengingat pemulanya yang bermasalah pada awal tahun 1960-an dan pemisah etnis yang diwarisi dari perkembangan ekonomi yang tersegmentasi selama berabad-abad. Pada tahun 1970-an, Malaysia mulai meniru 4 ekonomi macan Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, kolonial Kerajaan Inggris di Hong Kong, dan Singapura, dan berkomitmen untuk transisi dari bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi yang lebih bergantung pada ekonomi pada manufaktur. Pada tahun 1970-an, ekonomi Malaysia yang didomisili oleh pertambangan dan pertanian memulai transisi menuju ekonomi yang lebih multisektor. Sejak tahun 1980-an, ekonomi sektor industri telah memimpin pertumbuhan Malaysia. Tingkat investasi yang tinggi memainkan peranan penting dalam hal ini. Dengan investasi Jepang, industri berat berkembang pesat dan dalam hitungan tahun ekspor Malaysia mencapai mesin pertumbuhan utama negara tersebut. Malaysia secara konsisten mencapai pertumbuhan PDB lebih dari 7% bersama dengan inflasi yang rendah pada tahun 1980-an dan 1990-an. Perencanaan pusat telah menjadi faktor utama dalam perekonomian Malaysia karena pengeluaran pemerintah sering digunakan untuk mendorong perekonomian. Sejak tahun 1955, dengan dimulainya Rencana 5 Tahun Malaya Pertama, pemerintah telah menggunakan rencana ini untuk campur tangan dalam perekonomian untuk mencapai tujuan seperti redistribusi, kekayaan, dan investasi, misalnya itu proyek infrastruktur. Warisan dari sistem kolonial Inggris adalah pembagian orang Malaysia menjadi 3 kelompok menurut etnis. Orang Melayu terkonsentrasi di desa tradisional mereka, dengan fokus utama pada kegiatan pertanian, sedangkan perdagangan Malaysia didomisili oleh Cina. Orang-orang India yang terpelajar mengambil peranan profesional seperti sebagai dokter atau pengacara, sementara mereka yang kurang mampu bekerja di perkebunan. Bisnis Tionghoa di Malaysia berkembang sebagai bagian dari jaringan bambu yang lebih besar. Jaringan bisnis Tionghoa berpantau yang beroperasi di pasar Asia Tenggara yang memiliki ikatan keluarga dan budaya yang sama. Komisi RAID yang menyusun konstitusi Malaysia membuat ketentuan untuk Melayu, seperti 60% masuk universitas. Namun setelah insiden kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei di ibu kota federal Kuala Lumpur, pemerintah memulai program yang lebih agresif yang bertujuan untuk secara aktif membangun kelas wirausaha Melayu melalui investasi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Ini dilakukan dengan kebijakan ekonomi baru atau NEP yang kontroversial. Tujuan utamanya adalah penghapusan asosiasi ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana 5 tahun pertama untuk memulai penerapan NEP adalah rencana Malaysia kedua. Pendapatan per kapita meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Proyek infrastruktur meningkat pesat saat ini. Negara lain memandang Malaysia pada saat itu sebagai contoh reformasi ekonomi.
Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.